Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok review analisis kualitatif Informan Consent. Perkenalkan saya Lucy Astania, NIM 191105125, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 5. Perkenalkan, nama saya Adi Jati Arbianto, NIM 191051113, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 5. Perkenalkan, nama saya Binufia Zahra, NIM 19111105105, dari D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan semester 5. Analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif yaitu suatu review pengisian rekam medis yang berkaitan dengan ketidakkonsisten dan ketidaklengkapan sehingga menunjukkan bukti bahwa rekam medis tersebut tidak akurat dan tidak lengkap. Dalam melakukan analisis kualitatif ini sendiri, seseorang perlu memilih pengetahuan tentang terminologi medis, anatomi, dan fisiologi, dasar-dasar proses penyakit, isi rekam medis, standar perizinan, akreditasi, badan yang memberi sertifikat, pelaksana, praktisi informasi kesehatan yang telah terpercaya. Analisis kualitatif lebih mendalam dibandingkan dengan dari analisis kuantitatif dalam hal yang pertama, mendukung kualitas informasi, yang kedua, merupakan aktivitas dari risk management, yang ketiga, membantu dalam memberikan kode penyakit dan tindakan yang lebih spesifik dan sangat penting untuk penelitian medis, studi administratif, dan penagihan. Jika analisis kualitatif mengidentifikasi rekam medis yang pencatatannya kurang dan yang berpotensi merugikan tidak dapat dikoreksi, pemberi pelayanan menyadari bahwa pencatatan yang salah ini mengingatkannya agar pada masa yang akan datang lebih baik. Tidak boleh disarankan untuk dibuat ulang atau diubah karena dapat diketahui dengan pengamatan yang cermat. Untuk meningkatkan kekonsistensian dalam kelengkapan pencatatan rekam medis, komite rekam medis dapat menyampaikan ke pemberi pelayanan dengan komunikasi yang baik agar dapat diterima dan dimengerti. Efektivitas dari kritik yang membangun sering tergantung dari laporan praktisi informasi kesehatan untuk melakukan evaluasi sendiri atau berpartisipasi dalam kelompok review. Mengingatkan kembali mengenai pencatatan yang baik, memperlihatkan pencatatan yang baik kemungkinan akan meningkatkan pencatatan rekam medis. Baik, itu tadi penjelasan mengenai analisis kualitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Informan Consent. Rekam medis sangat berperan penting dalam proses pembuatan Informan Consent, atau yang lebih dikenal sebagai persetujuan tindakan medis. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang tercantum dalam Pasal 45 Ayat 1, menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Informan consent merupakan persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberikan penjelasan. Atau dapat diartikan, informan consent adalah suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Menurut Permenkes nomor 269/Menkes/Per/Romawi 3/2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Penyelenggaraan rekam medis dimulai pada saat diterimanya pasien di rumah sakit, dilanjutkan dengan kegiatan pencatatan data medis pasien oleh dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien. Syarat rekam medis yang bermutu adalah terkait kelengkapan isi berkas rekam medis, keakuratan, ketepatan, catatan rekam medis, ketepatan waktu, dan pemenuhan syarat aspek hukum. Untuk selanjutnya yaitu mengenai review analisis kualitatif Informan Consent.
Dalam review analisis kualitatif informan konsen, terdapat 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, review kelengkapan dan ketepatan pengisian identitas dalam formulir informan konsen. Yang kedua, review kelengkapan dan ketepatan pengisian autentikasi formulir informan konsen. Dan yang ketiga, review kelengkapan dan ketepatan pengisian jenis informasi pada informan konsen. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai review kelengkapan dan ketepatan pengisian identitas dalam formulir informan konsen. Dalam pengisian identitas terdapat 3 poin, yaitu identitas pasien yang meliputi nama pasien yang ditulis secara lengkap dan jelas, yang kedua umur pasien, yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat alamat pasien yang juga harus diisi dengan jelas dan benar. Selanjutnya yang kedua ada identitas penanggung jawab pasien, di mana identitas penanggung jawab pasien ini diisi biasanya oleh keluarga pasien yang bertanggung jawab atas informan konsen pasien itu sendiri, yang berisikan nama keluarga secara lengkap, umur, alamat, dan ada hubungan apa dengan pasien atau bisa disebut hubungan dengan pasien. Yang ketiga, ada identitas dokter, di mana identitas dokter di sini itu sebagai dokter penanggung jawab. Yang pertama ada dokter pelaksana, yang kedua pemberian informasi, dan yang ketiga penerima informasi. Untuk selanjutnya, review kelengkapan dan ketepatan pengisian autentifikasi formulir informan konsen. Yang pertama, autentifikasi nama dokter dan tanda tangan dokter. Kelengkapan dan ketepatan jumlahnya sama untuk lengkap dan tepat autentifikasinya jumlahnya 23, hasilnya 76,7%. Tidak lengkap dan tidak tepat pengisiannya jumlahnya 7, hasilnya 23,3%. Yang kedua, autentifikasi nama dan tanda tangan penanggung jawab. Kelengkapan dan ketetapan jumlahnya 30, hasilnya 100%. Untuk tidak lengkap dan tidak tepat pengisiannya jumlahnya dan hasilnya sama. Yang ketiga, nama dan tanda tangan saksi keluarga. Kelengkapan dan ketepatan jumlahnya 14, hasilnya 43,3%. Untuk tidak lengkap dan tidak tepat pengisiannya jumlahnya 16, hasilnya 46,7%. Yang keempat, nama dan tanda tangan saksi perawat. Kelengkapan dan ketepatan jumlahnya 24, hasilnya 80%. Untuk tidak lengkap dan tidak tepat pengisiannya jumlahnya 6, hasilnya 20%. Yang kelima, jam operasi. Kelengkapan dan ketepatan jumlahnya 30, hasilnya 100%. Untuk tidak lengkap dan tidak tepat pengisiannya jumlah dan hasilnya sama. Yang keenam, tanggal operasi. Kelengkapan dan ketepatan jumlahnya 30, hasilnya 100%. Untuk tidak lengkap dan tidak tepat pengisiannya jumlah dan hasilnya sama. Kesimpulannya, untuk kelengkapan tertingginya yaitu nama dan tanda tangan penanggung jawab, jam operasi, dan tanggal operasi yaitu sebesar 100%. Sedangkan presentase terendah yaitu nama dan tanda tangan saksi 43,3%. Yang selanjutnya adalah review kelengkapan dan ketepatan pengisian jenis informasi formulir informan konsen. Untuk yang pertama adalah diagnosis, yang kedua dasar diagnosa, yang ketiga tindakan kedokteran, yang keempat indaksi tindakan, yang kelima tata cara, yang keenam tujuan, yang ketujuh resiko, yang kedelapan komplikasi, yang kesembilan prognosis, dan yang terakhir alternatif dan resiko. Untuk pengisian jenis tindakan yang ke-10 tersebut harus dengan jelas dan benar. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang review analisis kualitatif informan konsen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.